meninggal juga jadi bangke gitu. Kalau ini apa kalau kelak saya meninggal kan yang dibawa amal ibadah, terus itu sholatnya diterima nggak, katanya kata si bapak. Ya kalau masalah diterima. Assalamualaikum. Sama gue Kendai, ya kan? Ya, lo tau sendiri lah Kendai itu tadinya sebagai apa. Nah, hari ini gue nggak traveling dah, ya kan? Gue nggak jalan-jalan kemana-mana, cuman gue jalan-jalan ke barber dan gue ngoprek-ngoprek Capster Barber Rebel Cut yang ada di Cengkareng, ya kan? Di Jakarta Barat posisinya. Nah, nungguin ya, pokoknya lo kalau mau nonton lanjutin terus, komen dulu, and subscribe dan klik loncengnya, ya kan. Kalau nggak diklik juga nggak apa-apa sih ya kan, itu sih terserah penonton, ya kan. Pokoknya gue mau ulasan tentang Rebel Cut yang ada di sini. Oke, inilah Ari Nugraha. Wes, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari mana nih? Ya biasa muter-muter. Oh, habis tutup nih kayaknya nih. Udah tutup. Oh, udah tutup ya. Pokoknya gue di sini juga mau ngoprek-ngopreknya, bukan mau ngoprek barang-barang gitu lah ya. Jadi ngoprek barang. Iya. Gue mau ngobrol-ngobrol aja tentang Rebel Cut yang ada di Cengkareng nih. Setahu gue kan Rebel Cut ini udah lama nih ya. Ya udah lama banget. Udah lama ya. Nah, gue mau tahu gimana sih Rebel Cut ini berdiri dan kapan dia berdiri, ya kan. Nah, satunya tentang Rebel Cut nih Ya. nama narasumbernya itu Rebel Cut siapa tuh yang berdiri ini? Ownernya pertama kakak ipar saya, Aherman namanya. Herman ya. Aherman. Sempet ini juga sebelum berdirinya Rebel Cut tuh kerja di orang lain lah. Saya satu paket sama Aherman juga pernah. Pas ini apa ini kebetulan ini tempat pertama dia bikin ini berdirinya Rebel Cut ini. Awal-awalnya ini dia buka ini, alhamdulillah sampai sekarang dia udah buka 5 cabang sekarang. Banyak ya. Ya. Berdirinya sejak kapan ya? Kayaknya Rebel Cut ini kan setahu gue udah lama banget tuh. Kurang lebih 2011-an lah. 2011 ya. Ya. Itu berdirinya Rebel Cut ya. Iya. Berarti hampir 10 tahunan lah. Ya 10 tahunan. Hampir 10 tahun. Dengan pendirinya siapa dan asli orang mana tuh? Kebetulan kakak ipar saya itu Herman, aslinya orang Bandung, nikah sama ini apa sama kakaknya istri saya. Tadinya sih bukan tukang cukur gitu kakak ipar saya, cuman kebetulan mertua saya suka ngajarin nyukur gitu. Terus begitu si Aherman itu nikah sama kakaknya istri saya, diajarin nyukur, ya bentuklah Rebel Cut gitu. Berarti awalnya dia bukan cukur Ya, dan dia belajar nyukur, sekarang jadi sama mertua. owner. Sekarang jadi owner Rebel Cut. Ya, Mantap ya. ya. Itu kayaknya kerja keras dia selama ini. Tapi itu Ya. pasti ada dong ya goyangan-goyangan pas Ya. dia buka usaha itu. Pasti ada. Bukan cuma cukur doang, pasti semua usaha pasti ada ininya. Nah, kan dari berdiri tuh ya kan, pasti kan karyawan itu belum banyak dong ya. Awalnya mulai ada berapa karyawan? Pertama ini sih berapa orang? 4 orang. 4 orang ya. Ya, pertama Herman, si ownernya itu saya sama kakak ipar saya juga. Siapa itu namanya? Namanya Nanang. Mana? Ya itu kakaknya istri saya. Sama ini Dani. Dani. Ya, kalau Dani Dani itu? ponakan. Oh, Ponakan. Itu awalnya 4 doang ya. Ya, betul. Oh, berarti keempat itu semua basic udah bisa pada nyukur ya? Iya. Apa ada yang baru belajar, apa yang udah gimana gitu? Alhamdulillah sebelum Rebel Cut di ini apa kebentuk,
yang ngisi di sini udah pada bisa gitu. Jadi kita berjuang sama-sama lah supaya Rebel Cut maju. Alhamdulillah sampai saat ini udah ada 5 cabang. Nah, kan gue liatnya ya kan gambaran pangkas apa lagi ini kan, kalau dibilang pangkas dia, dibilang rebel dia, soalnya kan feminin. Ya. Nah, apa sih konsep Rebel Cut ini? Kalau motong rambut gimana ya, sama aja sih, cuman yang ngebedain konsep. Kalau Rebel Cut itu lebih dominan ke musik gitu, sama olahraga ekstrim gitulah, skateboard, BMX gitu. Soalnya di sini kan masih jarang gitu konsep-konsep kayak gini. Jadi kakak ipar saya ya ada ide nih, gimana kalau bikin ini ya udah bikin, ya alhamdulillah sampai sekarang udah inilah berjalan gitu biar lancar. Nah, pasti kan ini konsep kayak popang, underground Ya Nah, kalau boleh tahu per hari di pangkas atau di semi rebel ini, terus sebelumnya saat ini sedang pandemi itu kira-kira berapa ya? Kalau sebelum pandemi sih satu orang tuh bisa nyampe 15 kepala, 20 kepala. Pas corona masuk Indonesia nih, kadang-kadang satu orang tuh dapat 5 kepala, 3 kepala. Pokoknya anjlok banget lah penghasilannya tuh. Ya nggak cuma tukang cukur doang gitu. Semuanya lah ya. Iya. Udang, Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai agak stabilan ya. ya soalnya yang gue lihat kan kayaknya kayak yang kerja, yang dagang, semua tuh nggak stabil lah ya. Iya. Dari Agak tahun pandemi. sebelumnya lah ya, gara-gara ada corona ini. Iya. Tapi di setiap barber Rebel Cut ini tuh ada, kalau dibilang ya kayak apa sih, kayak tempat cuci tangan, Oh, di sini masker, juga ini apa namanya? social distancing lah ya. Ya, social distancing juga, terus protokol juga diterapin di sini. Ini apa sebelum sama sesudah pakai ini apa alkohol gitu, antiseptik, Iya, terus soalnya pakai kan- masker, pakai glove juga. Soalnya kan kalau pemerintah bilang kan harus ada social distancing juga ya kan, karena apa ya, biar safety lah ya. Ya, paling biasanya kan sebelum pandemi nih kalau yang ngantri pada di dalam banyak orang itu, tapi sekarang dibatasin gitu. Oh, jadi Jadi- nggak boleh ngantri di dalam gitu. Ya, paling yang di dalam cuma yang cukurnya doang, ntar dipanggil dari luar gitu. Nah, ini asal dari mana narasumber tukang-tukang cukur ini? Wah, sejarah tukang cukur sih ya dari Garut. Kebetulan kakek saya juga nih buka barber school juga nih, namanya Legenda Garut. Legenda Garut tuh ya. Legenda Oh Garut. iya tuh, gue ngeliat juga tuh ya, di berita Di- tuh ya, iya, di lagi padat kampung. tuh ya. Orangnya agak tua ya. Iya. Nah itu, Paling ini juga apa diundang di Metro TV pernah, Trans 7 pernah. Oh. Soalnya dia di kampung saya orang yang paling tua lah, yang ini apa yang masih ada gitu. Tukang cukur yang dulu gitu, yang masih ada gitu. Kebetulan kakek saya sendiri. itu asli kakek sendiri ya. Ya, asli. Tapi orangnya sekarang masih sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah masih sehat. Kenapa sih memilih pekerjaan sebagai tukang cukur? Gimana ya? Ya pertama sih senang aja gitu kalau lihat orang puas dengan pekerjaan saya sendiri gitu. Misalkan tadinya orang yang gak pede pas habis dipotong jadi pede gitu. Oh. Jadi ada kesan sendiri gitu. Jadi kalau dibilang seneng lah ya ngurusin orang, walaupun suka diomelin, suka dibangga-banggain, oh Iya. bagus deh cukurannya ya kan. Ya gitu. Padahal dirinya sendiri juga belum tentu bagus Nah ya. itu dia. Tahu aja loh. Pokoknya kita ya kan kadang-kadang
tukang cukur rambutnya pada gondrong-gondrong ya kan, yang Mana? dicukur pada rapi-rapi ya. Malah pada jelek loh. Nah, jelek ya kan. Sibuk nyakepin orang lain, diri sendiri lupa lupa ngurus diri sendiri. Iya, rambutnya kadang-kadang nggak dirapiin ya. Pada gondrong semua malah. Malah kamu dulu yang dirapiin. Iya. Ya itulah istilahnya Kamu itu udah ngajak. semangat sendiri lah ya. Ya, itu. Dari situ makanya kita muncul model-model kayak rambut yang kayak undercut, Ya, undercut, pompadour, ya. Trenskop sama peletok. Nah, Banyak. nah ini kira-kira di Rebel Cut ini, ya kan, itu pasti banyakan orang nyukur model apaan tuh? Kalau sekarang lebih anak-anak muda lebih ke new wave sih. New wave, undercut, pompadour. Bukannya jadi tukang cukur, apa sih? Suka duka? Suka duka. Ya, suka duka. Kalau sukanya sih ya bisa ngidupin anak istri lah. Meskipun lagi pandemi gini, Allah kasih rezeki dikit ya masih bersyukur lah, alhamdulillah anak istri masih bisa makan gitu. Dukanya ya gimana ya? Yang nggak belum stabil gitu. Stabil ya, gara-gara pandemi ini. Ya, gara-gara pandemi ini. Cukuran sepi. Jadi buat transferin ke kampung, Ya, rasa itu agak dia. kurang gitu Nah, ya. itu dia, Yang ya. tadi bisa ngelebihin buat ngasih istri dan anak, Ya. ya. Bisa istilahnya, pokoknya bisa ngelebihin lah ya. Ya. Walaupun caranya gimana pun, kita sebagai lelaki juga harus bisa kebagian keluarga. Ya. Nah, kan di Rebel Cut-nya gue suka ngeliat tuh, nanti sih anak-anak tuh kayak pada nih tatoan, piercing, ya nggak piercing lah, anting ya kan, Ya. pokoknya. Kalau tato, piercing itu sih udah tukang cukur doang gitu, udah umum lah. Cuman terinspirasi dari barber-barber luar kali. Kalau luar kan ya tatoan, Islam, piercing. Istilahnya walaupun kita pekerjaan itu tukang cukur, tapi penampilan kita nomor satu lah. Nah itu dia. Ya. Jadi customer juga inilah betah ya kita gitu, beda dari yang lain. Gitu. Ya. Kalau dulu kan pakai kemeja, pakai celana katun, sekarang kan Pokoknya sekarang Ya. kan sepi lah, Ya. zaman lah ya. Iya ya. Ini zaman 2020 ini walaupun lagi pandemi tetap Keren lah. nomor satu. Nah, Ya kan? gitu. Benar. Mau sepi, mau rame yang penting style ya. Nah, ada emang yang kita dibalik tato aja, ada apa dibalik tato sendiri yang anak istilahnya kayak silet, putih itu ada maknanya apa tidak? Ada maknanya pastinya. Kayak gini nih, ini kamar anak, ini kamar istri. Ya saking sayangnya sama anak istri. Jadi kalau kangen lihat Nah itu tato dia. lah ya. Jadi maksudnya ditempelin di raga ini biar sampai saya mati juga anak sama istri masih di raga saya, masih di hati saya. Nah, kayak gini, kayak pisau gitu kan profesi saya tukang cukur. Itu aja Pokoknya, sih. pokoknya ada maknanya sendiri lah ya. Ya, ada maknanya ke Semarang. Tak sembarang bikin tato salah-salah. ya. Nah, ini kadang-kadang ada tuh ya kan tukang cukur yang istilahnya gimana sih kalau gue bilang kagak ramah ya kan, terus sama kita lagi nyukur kita komplain kadang-kadang dia Dan nerima gitu. nggak nerima. Itu menurut Pak dari sosok pandangan itu gimana? Kalau itu sih gimana ya? Watak orang beda-beda kan sih. Jadi gimana ya? Tergantung orangnya juga sih. Tapi alhamdulillah di Rebel Cut, insya Allah orang-orangnya pada ramah semua. Kalau misalkan habis beres nyukur nih, Pak, ditanya langsung si customernya, Pak segini kurang nggak? Takutnya ada yang kurang kan. Jadi si Rebel Cut ini tujuannya pengen bikin si customer puas, jadi dia bisa balik lagi potong rambut lagi ke Rebel Cut gitu. Jadi nggak mau sampai si customer kecewa gitu. Jadi habis motong tuh kita tanya balik lagi, pas gini cukup nggak, apa kurang pendek nggak, gimana gitu. Pokoknya istilahnya kalau kita Jadi bilang kan kepuasan customer tuh nomor Benar, satu lah benar. buat Rebel Cut. nah, jadi orang walaupun
nyukurnya gimana, kalau rapi juga kan bakal balik lagi ya. Iya, Kan? nah itu dia. Ya mungkin nggak balik lagi, masa gue nyukur di situ jelek gini. Nah, iya. Udah sekali doang gitu Iya. ya. Kan? Nah, benar. Itu juga dari mulut ke mulut kan, kalau misalkan customer nggak puas, kalau misalkan pelayanan si barber Rebel Cut kurang bagus. atau asal-asalan kan, Rebel Cut juga yang ke bawah-bawah. Nah, ya kadang-kadang kan orang kagak nerima, cukuran gue disuruh jelek, contohnya dia nyukur lagi di orang Ya. bagus gitu ya. Iya. Memang sih benar gitu. Tapi ada dong ya di sini istilahnya habis nyukur itu SOP-nya kayak gimana ya kan? Kalau di kita sih habis cukur pasti dipijit dulu, terus pakai hair tonic, pomade, finishing anduk anget gitu. Pijit dari tradisional dari Pijit Garut tradisional. sampai gimana gitu? Pijit dari Garut tradisional, turun temurun. Ya. Nah, dari kakek juga kebetulan saya bisa mijit kepala juga dari kakek. Dari kakek. Nah, Tapi jadi supaya supaya customer biasanya nih kalau udah potong rambut ngantuk kan, suka ngantuk gitu, jadi habis potong rambut dipijit biar agak segeran gitu. benar-benar. Terus finishingnya pakai anduk anget, jadi supaya ngangkat si bekas ini minyak pijit juga lengket kan tuh. Kalau pakai anduk anget dia keangkat jadi bersih gitu. Tapi satu sama lain tuh biasanya ada cemburu sosial atau tidak ya? Sebagai tukang cukur kadang-kadang si A maunya sama si B ya kan, ntar si B maunya sama si A, istilahnya customer gitu Ya, itu kadang-kadang punya rasa cemburu atau tidak sih? kalau anak-anak sih nggak merasa gitu, mungkin misalkan ada nih langganan si A masuk nih, si A-nya lagi libur, kadang si yang lain yang lagi stay nih, misalkan wah si A-nya lagi libur pak, gimana mau nungguin si A berangkat apa mau langsung aja? Kalau langsung takutnya salah potongan gitu karena udah terbiasa sama si A gitu. Kalau misalkan customer-nya mau ya dikerjain gitu, kalau nggak mau ya nungguin si A itu, masuk ya. masuk. Nah tuh buat kawan-kawan dan herder ya kan yang ada di mana, Ya. kurang bahasa Sunda ya, setik namun bari nyukur ayana ya di Cengkareng, Jalan Pajar Baru. Jalan Pajar Barunya. Bedeng. Nah, namanya Rebel Cut ya kan. Pokoknya di situ capster, lu tau para capster kan? Kalau nggak tahu tukang cukur. Nah, kalau nggak tahu juga barberman ya kan. Ya. Nah, di situ orang-orangnya asik-asik dan orangnya bukannya so gaul, emang gaul-gaul. Dia juga ya namanya orang Jawa Barat tuh pasti asik dan gaul. Kalau lu pada mau nyukur, coba lu mampir deh, adanya di Jalan Pajar Baru berapa ini? Selatan ya? Pajar Baru Selatan ya. Selatan ya, pokoknya dekat Cimahmud tuh ya kan, satunya. Itu cabang pertama ya kan, yang ada cabang kedua ada juga, ntar buat Ada 5 videonya. cabang. Pokoknya selama 2011 ini Rebel Cut tuh sekarang punya 5 cabang. Ya. Anak buahnya semua orang Garut. Ya. Tapi ada satu kemarin gue nyukur Ya. ya kan di Rebel Cut nih. Ya. Gue nyukur. Nah sama si cacing ini nih. Bentar. Oh si Boy. Nah, Oh, iya. si boy itu ya kan. Gue kemarin nyukur bre ya kan. Gue Gimana bilang, tuh? Kalau dia nggak benar saya ini aja nih. gue bilang lah ya, boy jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal, pokoknya rapi. Pas gue lihat, oke sih ya kan. Oke, ya. Cuman yang gue kagak suka itu gue kagak dipijit tak. Wah kacau Ya. orang. Ntar, Iya. ntar saya omongin lah dia. Iya, gue suruh, boy pijit, bunga aingnya, dia mana ini jelma liar gitu Wah, lah. parah dia. Pokoknya gue pas nyukur di Rebel Cut, Ntar buat cubit aja. gue tadi Udah aja dia pecat tuh. Rasanya pecat. Nah, gue customer terbaik di Rebel Cut. Wah, itu mah masih dari sopi tuh. Pecat. Gue disuruh mijit, kagak mijit dia gila kata gue. Udah nanti kata gue nggak apa-apa, ya yang penting rapi. Ya. Gue senangnya tuh dalam Tapi arti gimana itu hasil haircutnya? Puas gue nggak? puas banget, rapi dan detail ya. Ya. Makanya rambut gue primis dah, tuh sampai ya kan. Pokoknya ini ya, bisa gitu. Pokoknya asik-asik deh. Walaupun dia orang baru, katanya sih dia orang Sumedang ah.
Orang Subang. Orang Subang ya? Bang. Oh, orang Subang, bukan orang Sunda, salah gue ya. Kebetulan dia kenal deket sama ownernya, Sama owner tuh sama ya? Hermannya ya. Nah, berarti dia udah lama lah kenal Herman, Ya. makanya dia dicabut ke Rebel Cup karena dia konsisten dalam bekerja. Dan dia tanggung jawab, ya kan? Attitude-nya juga lumayan baik Bagus lah. ya. Nah, tuh adanya kalau yang si Kacing Boy ini adanya yang cabang pertama ya kalau Ya, yang para cabang Miko. pertama. Kalau Ari jaganya di mana? Kalau saya di Bangun Nusa. Oh, Bangun Nusa. Lu tahu Bangun Nusa nggak? Dekat Kalau Pasar tahu Cengkareng. Bangun Nusa ada yang Cengkareng Elok, ya Ya. kan? Ntar gue juga kirimin tipsnya ya kan, Ya. Cengkareng Elok. Pokoknya di Rebel Cup ini lu mau nyukur yang ada di Rebel Cup yang kedua, yang ketiga, yang Semuanya keempat, sama. yang kelima, semuanya sama servisannya ya. Masuk jelek, keluar keren pokoknya. Nah, pokoknya lu mau pakaian kolor gitu ya kan, tetap lu keluar pangkasnya Ganteng, ganteng. ganteng dan Keluar ganteng. isu ya kan. Kaset. Nah, pokoknya cek bahasa Sunda mah kurang datang goreng balik aset nih. Kaset 100%. Nah, pokoknya ini harus deh. Nah, jangan lupa satu lagi buat KKO ya kan. Sekarang kan gue udah kagak main komedi nih anak-anak gue ya kan. Gue apaan aja sih ya kan. Yang lu mau traveling, gue mau gimana ya kan, mau istilahnya mau ngoprek-ngoprek barber di daerah Cengkareng. Nah, lu komen deh pokoknya di mana aja ya kan. Ntar insya Allah gue datengin. Dan gue juga ini baru-baru ngoprek-ngoprek pangkas dan kalau dibilang semi barber sih, ya kan. Semi barber tapi kualitas barber premium tuh, ya kan. Walaupun di sini belum ada keramatnya, tapi alhamdulillah rapi deh pokoknya. Pokoknya nggak bikin lu gatel, ya kan. Ya. Kalau lu gatel, berarti lu belum mandi. Ya, itu dia. Wah, Ya kan. berdaki. Ya kan kita udah ya kan ngobrol-ngobrol lah ya kan. Nah sekarang di Rebel Cup ini dia katanya punya produk sendiri ya. Oh iya, kebetulan Rebel Cut ini ngeluarin pomade nih. Nah. Nih gue ngeliat nih, ini pomade-nya. Ya. Ya kan? Ini ada yang basic, ada yang medium, ada yang hard. Tapi lebih dominan ke medium sih. Medium ya. Hard enggak, isi juga enggak. Jadi ada dua model, ada yang waterproof, ada yang oil based. Oh coba nih gue buka nih. Ya, wanginya juga macem-macem. Wah ini kopi nih ya. Ya, Ini, cappuccino. ya. Ini kalau yang ini dia buat ngerasin apa yang buat klimisin? Jadi dia keras, cuman nggak kaku, dia Kaku ya. nggak kayak gel, wax kan kaku tuh. Kalau ini dia oil based, jadi bisa ditata ulang gitu. Tata ulang ya. Jadi Pokoknya- kerasnya tuh nggak kaku. Nah, berarti dia kalau dibilang klimis-klimis Ya, gimana gitu ya, klimis. tapi bukan klimis-klimis jamet. Pasaran produk pomade Rebel Cup kira-kira segini berapa? Wah, udah paling murah tuh dibandingin yang lain. Kita jual yang kecil aja 30.000. 30.000. Ya, kalau yang gede 50.000. Tapi- Cuman belum sempet ini. Soalnya mau ini apa lagi sibuk mau buka cabang lagi kan, kakak ya ownernya tuh. Jadi Dapat. belum sempet inilah. Kalau masuk mall kan harus pasarannya harus daftar sini situ agak ribet juga. Tapi ini udah komplit ya 100 ya? Ya udah komplit alhamdulillah. Udah ya? Udah. Boleh. Nah, lo satu dar. Kalau rambut lo yang kurang rapi, ya kan? Nih lo cobain nih. Yang Ya. ikal juga pakai ini langsung lurus. Lo cobain nih. Ini rasa kopi. Ya kan? Macem-macem. Pomade. Cuman berapa? Cuma 30.000. 30.000 doang nih, ya kan? Nah, satunya Ya. kalau nyukur di Rebel Cup tuh harga standar berapa? Kalau harga kita sekarang sih masih 25.000. 25.000 Ya, kedepannya kita mau ada keramas, krimbat gitu. Nah, itu 25.000 worth it lah ya buat Ya, sekarang ya. ya. Jadi istilahnya standar punya, Nah, istilahnya Tapi- standar punya pangkas lah nah ya. iya. Tapi standar premium lah. Premium lah ya, barber premium lah ya. Ya, Nah, lo pokoknya jangan pada lupa deh mampir ke Rebel Cup. ya. Ya, Tunggu. ditunggu tuh sama ini namanya Rebel Cup, namanya Ari Ari. Nugraha, ya kan. Ya.
Lu ntar pokoknya ntar ada kalau mau lihat di Instagramnya kan. Ada tuh hasil-hasil potong Potong-potongan karya saya gitu kalau mau lihat. Soalnya hari ini udah lama juga di mana-mana, di barber gede, barber kecil, sekarang di barber semi ya kan. Ya. Pokoknya jejaknya dia nggak cuma 1, 2, 3 lah ya kan. Ya. Pokoknya tuh dia udah dari bujang ya. Ya dari bujangan udah Dari potong bujang rambut. lapuk lah ya. Ya. Dari bujang langsung sampai sekarang. Sampai sekarang punya anak 1 ya kan. Lihat no fotonya no sama anaknya no sama bininya no ya kan. Tuh selalu ada di tangan dia. Kenapa di sebelah kiri? Life and my death. Nah, kenapa itu sebelah kiri ya? Nggak ini sih nggak apa namanya. Waktu itu di sini mau bikinnya di sini, cuman udah ada. Nah, kenapa nggak di dada? Wah, kalau di dada kebetulan nggak dulu dah. Badannya kurus, badannya kurus. Kurang makan, kurang makan. Jauh dari bini jadi begitu, jadi kurus. Nah, Dar, bukannya semata-mata orang bertato itu dianggap sebelah mata ya? Nah, itu dia. Ya kan, kadang-kadang namanya ditato itu kadang-kadang kan orang ngeliatnya wah lu Badung, tapi Ada kan nih belum tahu. pengalaman waktu nyukur nih. Nah, kenapa itu? Bang, wah ada preman nyukur katanya. Waduh, bang, itu kalau lu sholat diterima nggak? Kata si customer tuh, ya saya mah senyum-senyum aja pak. Ya ini mah cuma ntar saya meninggal juga jadi bangke gitu. Kalau ini apa? Kalau kelak saya meninggal kan yang dibawa amal ibadah. Terus itu sholatnya diterima nggak? Katanya kata si bapak. Ya kalau masalah diterima enggaknya ya saya serahin sama Allah aja. Kalau masalah sholat saya cuma ini apa ngejalanin kewajiban aja gitu, ngejalanin kewajiban saya sebagai manusia gitu. Nggak ada. Kadang-kadang kan orang suka memandang sebelah mata orang Ya. pertama itu, apalagi orang piercingan. Rijal Tapi kan itulah. nah, istilahnya kan orang belum tahu kan hatinya itu dari mana ya kan. Ya. Semua Allah yang tahu ya kan. Nah. Bukan orang atau orang gimana ya kan. Intinya itu kembali lagi kepada orangnya ya kan. Ya. Nah, tak udah ngobrol-ngobrol bareng Sip, gue sip. ya kan. Ya. Pokoknya gue sih juga sebenarnya mau ngopek-ngopek yang dalam tentang itu ya kan. Pokoknya ntar lah next time lah ya kita Siap. buat ya kan. Ditunggu. Dan satu lagi terima kasih buat Redokat Ya. udah dibolehin gue ngopek-ngopek ngobrol sama Adi ya kan. Ya. Thank you Nek. Sip. Dan satu lagi udah mumpung udah semuanya udah cukup ya kan. Jangan lupa terus semua like, comment, and subscribe ya kan. Subscribe ya Ya. ntar pokoknya ada deh linknya di bawah ya kan. Dan gue cantumin juga kalau lu mau Redokat juga ada Instagramnya, Ari Nagraha juga ada. Nah satu lagi yang nyusul gue kemarin nih, Touching Boy. Oh pasti ada ya kan. Motor Boy oke kan. Jangan sama Boy, Touching Boy ya kan. Pokoknya dia Orangnya badannya kayak yang cacat. Cungkring, badannya cungkring. Nggak kurus. Pokoknya terima kasih Terus. buat kawan-kawan Redokat, semoga semakin sukses, Amin, semakin amin. jaya, Amin, amin. dan semakin banyak lah pelanggannya. Amin. Nah, pokoknya pantengin terus channel-channel KKO walaupun yang sekarang gimana, ikutin terus ya. Thank you, Dar. Welcome. Bye.